Assalamualaikum. Kisah 3 orang yang diuji Allah dengan penyakit kusta, kepala botak, mata yang buta, kemudian Allah sembuhkan 3-tiganya dan diberi harta kekayaan. Akan tetapi mereka ada yang syukur dan ada yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Nikmat merupakan karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya sejak awal kehidupannya sampai wafatnya. Dari wafatnya sampai Allah memasukkannya ke dalam surga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya tak terhingga. Misalnya saja kenikmatan Allah di dunia berupa kemudahan hidup, fasilitas duniawi, harta, kesehatan, kemakmuran, sampai nikmat yang paling besar adalah keimanan. Namun di dunia ini ada 2 tipe makhluk Allah ketika menyikapi nikmat yang telah diberikan, ada syukur dan ada juga yang kufur. Adapun yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, dan adapun yang kufur akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Surat At-Takasur ayat 8. Kali ini Mimin mau mengisahkan tentang seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit kulit atau kusta, kepala yang botak dan mata yang buta. Mereka akan disembuhkan dan diberikan kenikmatan, tapi bagaimana cara mereka menyikapi nikmat itu? Akankah mereka mau bersyukur ataukah justru kufur? Kisah ini langsung yang menceritakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk simak videonya sampai habis. Niatkan untuk menambah wawasan dan sebagai nasihat, serta bagikan video ini jika bermanfaat. Niatin untuk dakwah ya sob. Dan jangan lupa deh untuk subscribe channel Kisah TV agar Mimin semangat buat konten bermanfaat lainnya sob. Selamat menyimak. Kisah orang botak, tuli, dan sakit kusta diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan pada masa Bani Israel ada 3 orang, yang satu menderita penyakit kusta, satunya lagi kepalanya botak, dan yang terakhir matanya buta. Allah Azza wa Jalla ingin menguji mereka dengan mengutus kepada mereka seorang malaikat. Pertama kali malaikat tersebut mendatangi orang yang menderita kusta, lalu berkata kepadanya, "Apa yang paling engkau dambakan?" Ia menjawab, "Warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus, serta dihilangkan dari penyakitku ini yang membuat manusia merasa jijik denganku." Kemudian malaikat tersebut mengusapnya sehingga penyakit yang dideritanya hilang dan warna kulitnya menjadi bagus. Malaikat tersebut bertanya lagi kepadanya, "Harta apa yang paling engkau cintai?" Ia menjawab, "Unta." Maka malaikat tersebut memberikan seekor unta yang sedang bunting seraya mendoakan, "Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kamu dengan unta ini." Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang botak, lalu berkata kepadanya, "Perkara apa yang paling engkau inginkan?" Ia menjawab, "Rambut yang indah, sehingga aibku ini hilang dan manusia tidak lagi menjauh dariku." Malaikat tersebut mengusap kepalanya, lalu tumbuhlah rambut yang indah. Lalu malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling engkau cintai?" Orang tadi menjawab, "Sapi." Ia lalu memberi seekor sapi betina yang sedang bunting seraya didoakan, "Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahimu dengan sapi ini." Setelah itu malaikat tersebut mendatangi orang yang buta, lalu bertanya kepadanya, "Apa yang paling engkau dambakan?" Ia menjawab, "Aku mendambakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat semua orang." Maka diusaplah matanya oleh malaikat tadi, lalu Allah Azza wa Jalla mengembalikan penglihatannya. Malaikat kemudian bertanya lagi, "Harta apa yang paling kamu sukai?" Ia berkata, "Kambing." Kemudian masing-masing dari hewan pemberian tadi saling beranak pinak, sehingga orang yang pertama mempunyai 1 lembah unta, yang satunya lagi mempunyai 1 lembah sapi, dan yang terakhir pun mempunyai 1 lembah kambing. Pada suatu ketika malaikat tersebut mendatangi orang yang dulu terkena kusta dengan kondisi dan rupa yang sama ketika dirinya dulu sakit, lalu memelas kepadanya, "Saya orang yang miskin, sungguh diriku telah kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanan. Tidak ada yang mampu menolongku pada hari ini melainkan Allah Azza wa Jalla dan dirimu. Saya minta kepadamu yang telah diberi warna kulit yang indah dan bagus serta harta yang berlimpah, beri saya seekor unta agar saya bisa meneruskan perjalananku." Namun orang ini justru menghardiknya seraya
Saya berkata kepadanya, kebutuhanku masih banyak. Malaikat tadi berkata, sepertinya dulu aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang yang kusta, yang dijauhi manusia, orang yang fakir, kemudian Allah memberimu harta? Kemudian ia berkata dengan sombongnya, saya mendapatkan harta ini dari warisan ayah dan kakekku. Setelah itu malaikat tadi berkata kepadanya, jikalau kamu berdusta, semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan keadaan kamu seperti semula. Setelah itu ia mendatangi seorang yang dulunya botak dengan kondisi serta keadaan yang sama seperti dirinya dulu, lalu berkata seperti apa yang dikatakan kepada orang yang terkena kusta tadi. Orang yang dulunya botak ini pun menolak sama seperti yang dilakukan orang yang pertama. Maka malaikat pun berkata kepadanya, kalau seandainya kamu berdusta, semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan keadaanmu seperti semula. Kemudian terakhir ia mendatangi orang yang dulunya tidak bisa melihat dengan keadaan dan kondisi yang sama seperti dirinya dulu, lalu berkata kepadanya, saya adalah orang miskin dan saya adalah ibnu sabil yang telah kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang bisa menolongku melainkan Allah Azza wa Jalla dan kamu. Saya minta kepadamu yang telah dikembalikan penglihatannya, seekor kambing agar aku bisa meneruskan perjalananku. Orang tersebut berkata dengan bijak kepadanya, sungguh dulu diriku adalah orang yang buta, kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikan penglihatanku. Ambillah seberapa yang engkau mau dan tinggalkanlah sesukamu. Sungguh demi Allah, saya tidak merasa keberatan dengan sesuatu yang diambil karena Allah Azza wa Jalla. Lalu malaikat tersebut menjawab, ambillah hartamu, kalian sedang diuji. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah ridho kepadamu dan murka terhadap kedua sahabatmu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Gimana sob? Sudah jelas belum kisahnya? Tulis di kolom komentar jika kamu mendapat insight dari hadis di atas. Kita bisa mengambil ibrah bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari Allah. Jika Allah mengambilnya dari kita, maka kita cukup pasrah atas kehendaknya, kemudian ikhlaskan karena semua itu bukan milik kita. Tak perlu lagi menampakkan sikap sombong jika kita diberi kenikmatan. Kemampuan manusia hanya sebatas ikhtiar, sedangkan hasil yang baik atau yang buruk itu karunia dari Allah. Dan tak perlu lagi menganggap jerih payah itu logika untuk mendapatkan kenikmatan, akan tetapi cukup kembalikan kepada Allah saja. Sudah, syukuri saja apa yang sudah diberi. Dari sinilah kita bisa terbebas dari azab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab.